Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Pelatih kepala AC Milan Sergio Conceição menghadapi tekanan besar untuk menyelesaikan musim dengan bermartabat di tengah performa buruk tim sepanjang musim 2024-2025. Dengan Milan saat ini berada di posisi ke-9 Serie A dan tersingkir dari kompetisi Eropa, Conceição mencoba menggalang semangat tim melalui pertemuan panjang di Milanello. Menurut laporan dari La Repubblica, Conceição mengadakan pertemuan yang berlangsung hampir 3 jam dengan para pemain, staf pelatih, serta dua figur penting manajemen klub, Zlatan Ibrahimovic dan Geoffrey Moncada. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mencari solusi terkait performa buruk Rossoneri akhir-akhir ini. Selain itu, pertemuan ini juga diharapkan dapat menambah motivasi skuad Milan untuk mencapai 2 target di musim ini, yakni lolos ke kompetisi Eropa musim depan dan memenangkan Coppa Italia. Pertemuan itu sendiri dikabarkan berlangsung dalam suasana tenang, dengan tujuan utama untuk memecahkan masalah internal dan membangun kembali semangat tim. Meskipun situasi saat ini jauh dari kata ideal, pertemuan ini menunjukkan bahwa Conceição dan manajemen klub tidak menyerah. Mereka berusaha memperbaiki hubungan internal dan menciptakan suasana yang lebih positif di ruang ganti. Namun, hasil di lapangan akan menjadi penentu utama. Jika Milan gagal mencapai target-target ini, masa depan Sergio Conceição sebagai pelatih kepala bisa berada dalam bahaya dan klub mungkin harus memulai lagi dengan pendekatan baru untuk musim depan. Ada rumor menarik datang dari Chelsea. Dilansir Calcio Mercato, tim asal London Barat itu dilaporkan sedang menaruh minat pada gelandang AC Milan Tijani Reinders. Tijani Reinders bisa dikatakan adalah salah satu pemain penting bagi AC Milan. Semenjak pindah ke San Siro di tahun 2023 kemarin, kakak winger timnas Indonesia Eliano Reinders itu tampil ciamik bagi Rossoneri. Reinders sendiri kerap jadi pembeda bagi AC Milan ketika mereka berada dalam situasi yang sulit. Berkat performa apiknya itu, banyak klub yang berminat pada jasanya. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa Chelsea punya kans yang sangat tipis untuk bisa mendatangkan Tijani Reinders. Ini disebabkan sang gelandang baru saja menaikkan kontrak baru di San Siro pada awal pekan kemarin. Ia masih akan membela Panji Rossoneri untuk jangka waktu yang panjang. Jika Chelsea tidak mengeluarkan dana yang sangat besar, AC Milan diyakini tidak akan mau untuk melepas sang pemain. Selain itu, Chelsea juga punya PR besar untuk meyakinkan Tijani Reinders bisa pindah dari San Siro. Pasalnya sang gelandang masih bahagia di AC Milan dan ia tidak berencana pindah klub dalam waktu dekat ini. Agen Matteo Gabbia, Tullio Tinti menyatakan bahwa AC Milan seharusnya lebih memperhatikan Matteo Gabbia. Diketahui jika beberapa bulan lalu AC Milan memperpanjang kontrak Matteo Gabbia, tetapi sebagai pemain Italia, Tinti menilai jika Matteo Gabbia harus selalu membuktikan dirinya kepada pelatih untuk bisa mendapatkan posisi inti di starting 11 Milan. Sementara pemain lain bisa begitu saja masuk dan mendapatkan posisi starter. Tinti berpendapat jika Gabbia pantas mendapatkan pengakuan lebih sebab dia sudah menunjukkan bahwa dia adalah produk Milan dan memiliki sikap yang diharapkan dari seorang pemain Milan. Media Gazzetta dello Sport melaporkan bintang AC Milan Rafael Leao dan Theo Hernandez akan dicadangkan di pertandingan melawan Lecce di Serie A. Suasana telah berubah secara dramatis sejak duo tangguh ini berperan penting dalam kampanye Scudetto Rossoneri yang penuh kemenangan hampir 3 tahun lalu. Kedua pemain tersebut kini menghadapi kritik dan penurunan performa.
Meski Rafael Leao telah menyumbang 2 gol dan 2 assist dalam 5 laga terakhir timnya di Serie A, namun penampilannya tidak menentu yang membuatnya jarang bermain penuh di satu pertandingan. Di sisi lain, Theo Hernandez belum pernah menebus kesalahannya setelah diusir keluar lapangan karena 2 kartu kuning konyol di laga penentuan Liga Champions melawan Feyenoord yang bisa dibilang merupakan titik terendahnya di musim ini. Menurut La Gazzetta dello Sport, Sergio Conceição mempertimbangkan untuk menyingkirkan kedua pemain tersebut di laga melawan Lecce yang mencerminkan strategi yang lebih luas untuk membuat timnya lebih konsisten. Keputusan potensial ini juga menggarisbawahi niat pelatih untuk meminta pertanggungjawaban semua pemain dan memprioritaskan performa daripada reputasi. Tidak hanya itu, sumber yang sama menyebut jika Milan tidak akan memperpanjang kontrak Theo Hernandez yang berakhir pada bulan Juni 2026 dan akan mencari pembeli potensial musim panas mendatang. Situasi Leo dianggap sama gentingnya dengan Theo, meski belum ada tawaran konkret yang terrealisasi. Ada spekulasi tentang minat dari klub luar negeri, termasuk Al Nassr dari Arab Saudi. Kurangnya tawaran resmi menambah kompleksitas pada potensi kepergiannya yang membuat pemain dan klub berada dalam kondisi ketidakpastian. Menurut jurnalis Antonio Vitello, Alessandro Florenzi yang sebelumnya absen karena mengalami cedera serius telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemulihannya. Antonio Vitello mengungkapkan bahwa Alessandro Florenzi bahkan telah ikut berlatih penuh dengan tim, menandai sesi latihan pertama dia bersama tim di musim ini sejak mengalami cedera musim panas lalu. Florenzi diketahui mengalami cedera saat pertandingan persahabatan pramusim melawan Manchester City pada bulan Juli lalu, di mana dia didiagnosis dengan cedera pada lutut kanannya yang melibatkan ligamen anterior cruciatum dan meniskus lateral yang memerlukan operasi rekonstruksi di area yang terkena. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.